Kelahiran Pedang Iblis bab 2191 tidak ada gunanya. Dia marah, iblis ilahi tertawa. Lebih baik daripada bosan, tambah Noah. Benar sekali, seru iblis ilahi. Baik Nuh maupun iblis ilahi berdiri dan bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Rupanya Filto akhirnya memutuskan untuk menganggap serius pertempuran itu, tetapi mereka tidak tahu serangan apa yang akan menimpa mereka. Nuh memegang pedang sambil mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa lelahnya. Kegelapannya yang halus menghasilkan potensi dengan kecepatan yang luar biasa. Namun potensi itu tetap hampir kosong, sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan keseluruhan. Sebaliknya, iblis ilahi tetap hidup seperti biasanya. Dunianya sangat bergantung pada energi di sekitarnya, jadi serangan terakhirnya tidak menghabiskan cadangannya. Dia sebenarnya tidak sabar menghadapi apa yang Filto siapkan untuknya. Singkirkan penyakit busuk ini dari duniaku. Filto berteriak ketika suara dering samar keluar dari sosoknya. Kamu harus menganggap tanda pewarisku sebagai suatu kehormatan? Iblis ilahi merespons. Kamu seharusnya tidak main-main dengan kekuatan yang tidak kamu mengerti, kata Filto. HMPH, aku memahami sifat kekuatanmu bahkan sebelum mengetahui keberadaanmu, ejek iblis surgawi. Diam sebentar, bisik Noah. Suara ini bukanlah sebuah teknik. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Itu pasti berasal dari tempat kamu meninggalkan bekasnya, kata iblis ilahi. Orang ini pasti mempunyai tekad yang luar biasa untuk mendapatkan keabadiannya saat ini. Kamu mungkin telah membangunnya. Noah ingin menambahkan sesuatu, tetapi penjelasan Divine Demon telah mencakup detail yang paling penting. Tekad Filto mungkin muncul dari kedalaman jejaknya di alam semesta. Mengenai sifat serangannya, kedua ahli hanya bisa menunggu dan melihat. Filto mengarahkan kedua tangannya ke arah Noah sebelum meluncurkan gelombang energi putih yang bernuansa perak selama penerbangan. Aura berbahaya muncul dengan munculnya warna-warna baru itu, dan sekitarnya Nuh segera menyuruhnya melarikan diri. Aku akan membawa ular itu bersamaku, kata Noah sebelum mendorong kepompong itu ke bawah dan meninggalkan lintasan energi perak. Serangannya melengkung mengikuti Nuh, tetapi iblis ilahi muncul di jalurnya dan meluncurkan berbagai teknik berwarna merah darah untuk melawannya. Sebuah ledakan mengikuti dampaknya, dan suara dentingan aneh bergema saat energinya menyebar. Bodoh, Filto berteriak. Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Tidak juga, Divine Demon mengangkat bahunya sambil memeriksa sekelilingnya. Aku cukup yakin aku telah menghentikan seranganmu. Keabadianku adalah hasil dari banyak pembatalan, Filto mengumumkan. Saya telah melepaskan apa yang mendorong saya hingga bagian akhir dari perjalanan saya untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar ini. Saya dapat memaksa dunia lain untuk melakukan hal yang sama. Mengambil bagian dari dunia orang lain? Nuh bertanya-tanya dalam pemikirannya. Itu tidak bisa menjadi efek permanen. Juga, Nuh melirik iblis ilahi. Pakar tersebut tidak dapat menghubungkan penjelasan Filto dengan efek tertentu. Dia bahkan mempelajari dunianya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang hilang. Yah, kamu pasti gagal, tebak iblis ilahi. Atau, mungkin, kamu terlalu lemah untuk mempengaruhi duniaku. Apa? Filto tersentak sebelum meluncurkan gelombang energi perak lainnya. Divine Demon tidak ragu-ragu untuk merespons melalui serangkaian teknik berwarna merah darah, dan ledakan terjadi segera setelah kedua serangan itu bertabrakan. Suara dentingan memenuhi area itu lagi, tapi tidak ada hal istimewa yang terjadi. Kamu gagal lagi, iblis ilahi menyatakan. Iblis ini di luar pemahamanmu. Apa? Filto tersentak lagi. Aku jelas-jelas merasakan bagian dari duniamu menghilang jauh di dalam pikiranmu. Bagaimana kamu bisa tetap tidak terpengaruh? Apa yang kamu katakan? Divine Demon bertanya sambil menghasilkan lebih banyak teknik. Tidak bisakah kamu melihatnya? Duniaku bekerja dengan sempurna. Anda tidak menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, Filto menunjukkan. Kamu kehilangan kemampuan untuk memanggil mereka. Teknik yang mana? Iblis surgawi bertanya saat struktur berwarna merah darah di sekitarnya berubah bentuk. Maksudmu ini? Tidak, sebelumnya berbeda, kata Filto. Seperti ini, Divine Demon mempertanyakan saat tekniknya berubah lagi. Tidak, Filto berteriak. Tidak bisakah kamu mengingat seranganmu sebelumnya? Kenapa aku harus repot-repot melakukan sesuatu yang membosankan? Iblis ilahi bertanya-tanya. Iblis hanya mengingat ketika dia ingin mengingatnya. Itu tidak masuk akal, keluh Filto. Sudah kubilang, iblis surgawi tertawa saat tekniknya berubah lagi. Iblis ini di luar pemahamanmu. Dan pemahaman hampir semua orang, Noah menambahkan dalam benaknya saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Filto tampaknya memiliki kekuatan yang merepotkan bahkan ketika dia menyerang, tapi iblis surgawi adalah serangan balik yang sempurna. Menghapus bagian dari dunia seseorang, bahkan untuk sementara, adalah kemampuan yang menakutkan, tetapi keberadaan iblis-iblis memiliki begitu banyak lapisan sehingga dia hampir tidak mengalami perubahan apapun. Noah bahkan tidak bisa mempelajari seberapa kuat efek serangan Filto dalam situasi itu.
Menginspeksi dunia iblis-iblis selalu menyusahkan, jadi menilai kerusakan yang dideritanya hampir mustahil. Saya kira Filto bisa memaksa lawannya menjadi semakin lemah selama pertempuran, pikir Noah. Saya bisa mengatasinya melalui potensi saya, namun pertarungan hanya akan menjadi ujian ketahanan. Divine Demon adalah lawan yang lebih baik untuknya. Kesimpulan Nuh tidak membuat mereka tidak tertarik sama sekali dalam pertarungan tersebut. Dia ingin bergabung dalam bentrokan tersebut, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk menguji kekuatan Filto pada dirinya sendiri. Lebih baik menjaga kepompong dan membiarkan iblis surgawi menarik sebagian besar perhatian Filto sementara Nuh menunggu kesempatan yang tepat. Potensinya pada akhirnya masih mengisi kembali kegelapan halus, jadi mempertahankan kekuatannya terdengar seperti pendekatan yang tepat. Divine Demon dan Filto berhenti berbicara untuk bertukar serangkaian serangan yang tidak memiliki fitur spesifik apapun. Filto terus memutuskan bagian dari dunia iblis ilahi, sementara dunia iblis ilahi selalu menghasilkan teknik baru yang mengekspresikan kekuatan puncaknya. Filto tidak butuh waktu lama untuk memahami bahwa Divine Demon bukanlah ahli biasa. Dia benar-benar mengingat laporan langit dan bumi selama pertempuran dan menemukan penjelasan atas kejadian aneh tersebut di sana. Divine Demon tidak kehilangan sebagian dunianya selama pertukaran. Energi yang digunakan dalam serangannya hanya berada di bawah kendalinya, tapi itu bukan milik keberadaannya. Filto tidak pernah mempengaruhi dunia Divine Demon dengan serangannya. Dia hanya menghilangkan lapisan energi luar yang digunakan dunia untuk melindunginya. Selain itu, pertahanan tersebut diperbaiki dalam waktu singkat, sehingga pertukaran dapat berlangsung selamanya selama kedua ahli tersebut memiliki kekuatan. Nuh menyerang ketika lingkaran perak meninggalkan medan perang. Serangannya tidak lebih dari tebasan tepat yang menggunakan keseluruhan ketajaman dan sedikit potensinya. Pukulan itu tidak sekuat pukulan sebelumnya, dan gagal membuahkan hasil yang berharga. Masalah dengan dunia Filto tidak hilang setelah perilakunya berubah. Inti dunianya tetap berada jauh di alam semesta, dan baik Nuh maupun iblis surgawi gagal menyentuhnya dengan serangan normal mereka. Filto juga telah membayar mahal untuk keabadian itu. Serangannya relatif lemah, terutama terhadap Divine Demon. Ahli yang lebih rendah pada akhirnya akan merasa terpaksa melarikan diri karena kerusakan pada dunia mereka, namun iblis ilahi tidak menderita kelemahan serupa. Tetap saja, iblis ilahi berada dalam situasi Nuh. Dia gagal melukai Filto, yang membuatnya terjebak dalam pertukaran sia-sia yang tidak membawa hasil apapun. Kedua ahli itu hanya melancarkan serangan yang tidak bisa melukai lawannya. Situasi berubah ketika desisan keluar dari kepompong dan retakan muncul di tepi gelapnya. Noah, Divine Demon, dan Filto mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran dan fokus pada struktur, yang meledak sebelum mereka dapat mempelajari berbagai celahnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2192S. Itu cukup cepat, pikir Noah sambil berteleportasi keluar jangkauan kepompong yang meledak itu. Pecahan hitam berterbangan kemana-mana dan menciptakan awan gelap di medan perang. Tampaknya kesengsaraan akan segera menimpa daerah tersebut. Namun, gumpalan energi itu tidak menghasilkan percikan apapun. Sebaliknya, mereka membawa aura Nuh yang tidak salah lagi. Awan juga memancarkan perasaan intens yang hanya bisa dikenali oleh Nuh pada pandangan pertama. Nalurinya bereaksi terhadap rasa lapar yang dibawa oleh gumpalan energi itu. Mereka adalah anak-anak pengaruhnya, namun mereka telah berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda dari dunianya. Awan hanya menyita perhatian para ahli selama beberapa detik. Sosok raksasa yang keluar dari kepompong menarik perhatian Nuh, iblis ilahi, dan Filto dan memaksa mereka untuk mempelajari bentuk barunya. Nuh tidak menyangka ular abadi akan keluar dari kepompong secepat itu, namun kemunculannya menjelaskan alasan di balik kejadian itu. Makhluk itu tidak mengalami perubahan berarti, setidaknya pada permukaannya. Sisiknya semakin gelap, hampir melahap warna hijaunya. Ukurannya juga tidak terpengaruh. Namun, aura yang terpancar mengisyaratkan transformasi internal yang tidak dapat segera dipelajari oleh Nuh. Sebelumnya, ular abadi hanya memancarkan rasa bangga, lapar, dan marah. Perasaan itu sejalan dengan binatang ajaib biasa, dan tidak berubah setelah transformasi. Meski begitu, ada sesuatu yang lebih dari perasaan itu sekarang. Nuh tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata yang sebenarnya. Mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya tetapi juga lebih tenang. Apakah ia akhirnya bisa mengendalikan diri? Nuh bertanya-tanya dalam benaknya, tetapi ular itu sepertinya siap menentang pikirannya. Ular abadi mengumumkan keluarnya mereka dari kepompong melalui desisan marah yang menghancurkan berbagai awan dan memaksa mereka berpencar di antara medan perang. Struktur itu membawa energi berharga yang tidak akan ditolak oleh binatang ajaib manapun, tetapi makhluk itu tidak mau memakannya. Apakah kamu masih marah padaku? Noah menggeram dengan nada mengejek. Sudah kubilang aku akan membuatmu menyesal hari ini, desis ular abadi dengan suara rendah, tapi itu tidak akan terjadi selama pertempuran ini. Hari ini, aku akan menerima rasa malu selama aku bisa melompat ke atas. Jalan yang memungkinkanku memakan kalian semua.
Itu menjadi masuk akal. Iblis ilahi tertawa. Itu pidato yang pantas untuk iblis. Iblis adalah tiruan dari binatang gaib, jawab ular itu. Divine Demon tertawa keras dan menyilangkan kaki untuk melayang di udara. Dia tidak menyembunyikan betapa senangnya dia mendengar kata-kata seperti itu, dan Noah mengungkapkan perasaannya. Malu apa yang kamu bicarakan? Nuh bertanya. Evolusiku belum lengkap, jelas ular abadi. Aku tidak bisa membatasi diriku pada kekuatanmu. Itu hanya akan mengubahku menjadi bawahan abadi. Tapi kamu masih membutuhkan bantuanku untuk sesuatu, kan? Lanjut Nuh. Kesombonganmu tidak mengenal batas, jawab ular itu. Itu tidak membuatku salah, kata Noah. Ular itu terdiam selama beberapa detik sebelum mengarahkan pandangannya ke Filto dan menyuarakan jawaban singkat. Tidak, Nuh dan iblis surgawi melirik Filto, dan pemahaman muncul di benak mereka. Ular itu menyatakan bahwa evolusinya belum lengkap, yang menunjukkan perlunya material baru, dan keabadian Filto terdengar terlalu sempurna. Saya harap Anda tidak keberatan saya meninggalkan bekas di sana, canda Noah. Tidak masalah setelah aku menyerapnya ke dalam inti tubuhku, desis ular itu. Meskipun jejak kemarahan meresap ke dalam tangisannya. Kau dengar ular itu? Noah mengumumkan sambil mencabut pedangnya dan mendorong potensi yang telah mengisi kembali kegelapan halusnya ke arah tubuhnya. Yah, ini adalah akhir yang pas untuk lawan yang membosankan, kata Divine Demon. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Filto bertanya tanpa menunjukkan rasa takut. Filto siap melancarkan serangan, tetapi celah pada struktur ruang waktu tiba-tiba terbuka di depannya. Peristiwa tersebut menghalanginya untuk menyadari bahwa seseorang telah muncul di belakangnya, namun tubuh bagian bawahnya meledak sebelum dia dapat melakukan apapun. Gelombang energi perak meninggalkan sosok Filto yang cacat, tapi raungan memekakkan telinga bergema di belakangnya dan membubarkan serangan itu. Nuh melanjutkan untuk mengambil ahli itu dari tengkuknya, dan iblis surgawi tidak ragu-ragu untuk ikut menyerang. Serangkaian sulur berwarna merah darah melesat ke arah Filto dan menjerat sosoknya menjadi beberapa lapisan pertahanan yang mencegah energinya mencapai dunia luar. Iblis ilahi tidak berhenti di situ. Dia menambahkan serangkaian penghalang yang meningkatkan kekuatan penjara itu. Nuh menarik tangannya dan membiarkan iblis surgawi menyelesaikan penjaranya. Kemudian, dia memerintahkan Snorre untuk melancarkan serangan yang muncul langsung di dalam Filto dan menghancurkan tubuhnya. Iblis ilahi semakin menyempurnakan penjara saat Filto hidup kembali. Sang ahli ingin melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi itu, tapi mulut ular abadi sudah berada di atasnya. Ular itu memakan Filto tetapi menahan diri untuk tidak menelannya. Ia mengisi mulutnya dengan versi cairan perak yang sedikit lebih gelap, yang menghasilkan es dalam jumlah besar dan membekukan ahlinya. Aura Filto tidak hilang meskipun es menutupi seluruh sosoknya dan penjaranya. Kekuatannya terus bersinar terang, namun keberadaannya meredup saat dia tetap dalam kondisi itu. Kilatan cahaya perak menghantam penjara berwarna merah darah itu tetapi gagal menembusnya. Divine Demon telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengevaluasi kekuatan puncak Filto. Pakar tersebut mungkin adalah salah satu penggarap istimewa yang paling tidak dapat dibunuh, tetapi serangannya di bawah standar, sehingga penjara sederhana dapat menampungnya. Ular itu bisa mengambil waktu dan membekukan sosok Filto sebelum berpindah ke dunianya. Sang ahli telah meninggalkan jejaknya jauh di alam semesta, tempat yang biasanya tidak bisa dijangkau oleh binatang ajaib di peringkat ke-9. Namun, makhluk itu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Noah membelalakkan matanya karena terkejut saat melihat sisik ular itu semakin jelas. Makhluk itu mengirimkan setiap jejak pengaruh Nuh ke es untuk memperdalam kekuatannya dan menciptakan jembatan yang bisa menuju ke dunia Filto. Lihat ini, desah Noah. Itu menangkapmu, iblis ilahi terkekeh. Setidaknya sudah mengembangkan karakter yang tepat, Noah menggelengkan kepalanya. Begitulah seharusnya perilaku iblis. Kita harus menjadikannya sebagai master bagi orang bodoh yang berhak, komentar iblis surgawi. Kamu tidak pernah bosan menggoda Elbas, kata Noah. Apakah kamu? Iblis ilahi bertanya. Seolah-olah Noah tertawa. Prosesnya sangat lambat. Es tersebut memerlukan transformasi yang tepat untuk berubah menjadi sesuatu yang mampu mencapai dunia Filto, dan ular itu semakin lemah karena menyerah pada energi Nuh. Tetap saja, Filto tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi itu, jadi ular itu bisa mengambil waktu yang dibutuhkannya. Sementara itu, Noah dan Divine Demon bertindak sebagai pelindung dan memastikan gelombang kejut dari medan perang lain tidak pernah mengganggu proses tersebut. Perubahan terjadi ketika ular itu akhirnya mencapai dunia Filto. Sosok ahli di dalam es berubah menjadi perak dan menjelma menjadi patung yang terus memancarkan kekuatannya. Filto tidak mati. Dia menemui nasib yang lebih buruk dari kematian. Ia tetap membeku di dunianya, dan ular itu tidak berani menghancurkannya. Makhluk itu perlahan menelan bongkahan es di mulutnya sambil memastikan tidak ada yang pecah. Perut ular itu menggembung saat bongkahan es mengalir ke tubuhnya. Namun, prosesnya berakhir pada suatu saat, dan asap perak keluar dari sisik yang sekarang sepenuhnya hijau.
Kepompong lain terbentuk, dan Nuh tahu bahwa transformasi sebenarnya dari bawahannya telah dimulai. Kelahiran Pedang Iblis bab 2193 bermain. Kepompong perak itu melayang dengan sendirinya tanpa membutuhkan bantuan siapapun, namun Nuh tidak bisa meninggalkannya di sana. Ular itu pasti tidak akan menyukainya, tapi dia tidak akan membawa batu besar itu sepanjang misi. Gelombang materi gelap meninggalkan tubuh Nuh dan menyelimuti kepompong sebelum menariknya ke dalam sosoknya. Ular itu akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan transformasinya, jadi Noah mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada medan perang lainnya. Filto adalah pengecualian di antara para petani yang memiliki hak istimewa. Kekuatannya sangat dalam dan tak terduga, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertarungan sebenarnya. Sebaliknya, dua kelompok lainnya harus menghadapi para penggarap istimewa yang bersinar karena kehebatan pertempuran mereka. Tak perlu dikatakan lagi, kedua pertarungan tersebut telah berubah menjadi sangat berdarah sementara Noah dan Divine Demon sibuk berurusan dengan Filto. Pencuri tertinggi, Raja Elbas, si bodoh, dan Sepunia telah meluncur ke arah wanita paruh baya itu. Intensitas auranya menunjukkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan rekan-rekannya, dan kemampuannya mencerminkan ciri tersebut. Wanita paruh baya dapat menghancurkan semua serangan yang mengarah pada sosoknya dan memanfaatkan energinya untuk menciptakan teknik yang berbeda. Kemampuannya mirip dengan iblis ilahi, tetapi serangannya tidak pernah acak. Dia jelas menggunakan ilmunya untuk melahirkan pukulan yang membawa auranya. Serangan tersebut terutama terdiri dari cermin yang meluncurkan berkas cahaya warna-warni. Tiap warna mengekspresikan fitur berbeda yang terhubung dengan 7 elemen asli, namun kekuatan mereka berubah tergantung pada targetnya. Secara teori, Raja Elbas adalah lawan yang sempurna untuk kemampuan semacam itu karena fleksibilitas dunianya yang tak tertandingi. Namun, serangan wanita parubaya itu berhasil menghalau ciptaannya tanpa meninggalkan titik buta bagi lawannya yang lain. Keadaan sisi Raja Elbas tidak ideal, tapi tidak ada yang menderita luka parah untuk saat ini. Si bodoh mengalami beberapa luka bakar di tubuhnya, tapi luka itu sepertinya tidak mempengaruhi pergerakannya sama sekali. Ia juga tidak mempedulikan mereka saat terbang dari satu balok ke balok lainnya untuk memakan energi yang dikandungnya. Raja Elbas tidak mengalami luka apapun, tetapi Nuh melihat luka bakar yang sama pada berbagai benda di sekitarnya. Ekspresinya dingin, tetapi rasa ingin tahu terpancar di matanya dan memberitahu Noah bahwa dia belum menganggap serius pertarungan itu. Pencuri tertinggi juga tidak menunjukkan luka, tapi dia terlihat sangat bosan. Dia meluncurkan kemampuan acak yang tidak sulit dihancurkan oleh sinarnya, tapi hanya itu. Hanya Sepunia yang tampak fokus sepenuhnya pada pertempuran. Dia sering membuat lapisan besar berwarna merah muda untuk menulis ulang sifat area tersebut dan mengubahnya menjadi teknik pertahanan. Namun, usahanya biasanya gagal untuk melindunginya sepenuhnya, yang menyebabkan beberapa luka parah. Adegan itu tidak mengejutkan Noah. Sepunia lemah dibandingkan teman-temannya. Dunianya juga relatif baru, jadi dunianya akan mengungkapkan kekuatan aslinya hanya ketika dia mendorongnya ke puncak. Meskipun demikian, Nuh masih mengutuk dirinya sendiri setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya di medan perang. Apakah mereka menganggap pertarungan itu serius? Apakah mereka memahami bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk mengambil beberapa aset berharga dari pasukan langit dan bumi? Keputusan Nuh dalam hal pembagian tim tidaklah sembarangan. Dia telah membagi para idiot itu untuk memastikan bahwa seseorang yang menyadari sifat situasinya dapat memimpin mereka. Itulah peran Raja Elbas, namun sang ahli sepertinya tidak tertarik memimpin kelompoknya menuju kemenangan. Keingintahuannya telah menguasai dirinya, sehingga pertarungan tidak mencapai titik krusial. Pertempuran lainnya telah berlangsung sesuai dengan prospek Nuh, namun karena alasan yang salah. June, Stephen, Maribel, dan naga aneh itu bertarung melawan wanita tua itu, dan kedua belah pihak sudah sangat menderita. Wanita tua itu memiliki kemampuan yang aneh. Dia merobek potongan dagingnya untuk meluncurkannya ke depan dan menciptakan hujan darah deras yang sepertinya mampu menembus apapun yang mereka sentuh. Nuh merasakan ketajaman, kehancuran, dan beberapa makna lain di dalam hujan, namun semuanya tetap terikat pada perasaan inti. Wanita tua itu mengungkapkan keseluruhan pengorbanannya melalui darahnya, yang jelas memberikan kekuatan yang sangat besar. Stephen tidak akan berani menahan diri terhadap salah satu aset langit dan bumi, dan June adalah seorang maniak pertempuran. Keduanya telah berusaha sekuat tenaga sejak awal pertarungan, dan mereka telah meraih beberapa hasil pada saat Nuh fokus pada mereka. Stephen dapat memutuskan kekuatan yang diberikan langit dan bumi kepada bawahannya. Namun, penggarap yang memiliki hak istimewa hanya mendapat manfaat dari para penguasa dalam hal perdamaian, sumber daya, dan pandangan sekilas ke jalan yang melampaui peringkat ke-9. Stephen masih menghilangkan bagian-bagian itu dari dunia wanita tua itu dan memaksa kekuatannya untuk jatuh. Namun dia tetap seorang kultivator yang mampu bertahan dari serangan langit dan bumi selama bertahun-tahun. Dia tidak berhenti menjadi lawan yang berharga setelah tekniknya.
Sebaliknya, June membatasi dirinya untuk melancarkan serangan sembrono yang memenuhi area itu dengan percikan apinya. Dia awalnya gagal mencapai apapun, namun kekuatannya menjadi mematikan setelah wanita tua itu melawannya beberapa kali. Sementara itu, Maribel dan naga aneh telah melakukan yang terbaik untuk mendukung kedua rekan mereka. Maribel tidak lemah, tapi kekuatannya setara dengan Kaisar dan Ratu, jadi kondisi panggungnya yang cair menghalanginya untuk menjadi seefektif yang dia inginkan. Adapun naga, kekuatannya bahkan lebih rendah. Tetapi cairan gelapnya adalah senjata berbahaya yang harus ditakuti oleh setiap aset yang terhubung ke langit dan bumi. Anehnya, serangannya berhasil membuka jalan di mana Maribel gagal. Sifat sembrono dari pertempuran itu telah memaksa semua peserta menderita luka-luka. Tubuh June memiliki banyak lubang yang mengeluarkan percikan api. Maribel baik-baik saja tetapi lelah. Naga aneh itu telah kehilangan banyak sisik, sementara Stephen tetap memiliki kulit yang relatif sehat. June dan Stephen akan segera memaksakan pertarungan mereka untuk mencapai titik kritis, komentar Noah dalam benaknya sambil mempersiapkan pedangnya jika kultivator yang memiliki hak istimewa mencoba. Noah tahu bahwa menyerahkan pembunuhan kepada rekannya akan sangat menguntungkan mereka, tapi itu bukan saat yang tepat untuk melakukan taktik tersebut. Pencuri tertinggi adalah satu-satunya yang harus maju selama misi. Yang lain harus memprioritaskan penghancuran pasukan langit dan bumi. Kuning, si kebodohan tiba-tiba memekik dan menarik perhatian Nuh. Wajah Noah menjadi dingin ketika dia melihat babi itu sedang memakan sinar kuning, dan ekspresinya semakin gelap ketika makhluk itu melesat ke arah gelombang energi merah dan berteriak lagi. Merah, apakah mereka sedang bermain-main? Nuh mengutuk. Mereka tidak memiliki gaya kita, pewarisku, komentar Divine Demon. Kami menganggap serius pertarungan kami, ejek Noah. Kamu harus benar-benar membuat teknik jika kamu ingin mengajak temanmu berkeliling dan berpura-pura serius, canda iblis ilahi. Aku melakukannya demi ular itu, Noah membenarkan dirinya sendiri. Itu adalah pengecualian. Tentu saja, iblis ilahi tertawa. Iblis yang tidak berbohong bukanlah iblis. Bersiaplah untuk terjun dalam pertarungan, desah Noah. Saya tidak ingin ada di antara mereka yang melarikan diri. Apakah menurutmu mereka membutuhkan bantuan kita? Iblis ilahi bertanya dengan serius. Tidak, Noah mengakui, tetapi kita tidak tahu apa yang bisa muncul dari langit pada saat-saat terakhir. Kelahiran Pedang Iblis bab 2194 kecil. Nuh dan Iblis Surgawi terdiam saat mereka membagi perhatian mereka antara medan perang dan langit. Mereka mempercayai teman mereka, tapi langit dan bumi bisa menimbulkan masalah bahkan dalam keadaan tidak aktif, jadi mereka harus siap. Sementara itu, medan perang bulan Juni berkembang sesuai prediksi Nuh. Stephen mengirimkan gelombang energi gelap melalui hujan darah yang berubah menjadi terowongan yang bisa dia lewati untuk berdiri di atas pertarungan. Wanita tua itu tak segan-segan merobek sepotong kulitnya lagi dan melemparkannya ke arah Stephen. Benda berdarah itu berubah menjadi serangkaian anak panah berdarah yang menyatu ke arah Stephen, tapi dia mengabaikannya saat dia menutup matanya untuk fokus. Anak panah raksasa itu menembus tubuh Stephen dan meninggalkannya hanya dengan setengah batang tubuh, kepala, dan lengannya. Dunianya juga mengalami luka, namun matanya tetap tertutup. Gelombang kegelapan meluas di atas sosok Stephen yang cacat ketika dia membuka matanya. Warna putih di area tersebut memekik dengan jijik, tapi dia hampir tidak menyadari suara itu saat dia menurunkan lengannya dan mengirimkan energi itu ke arah lawannya. Wanita tua itu ingin melancarkan serangan lagi, tapi detak jantungnya tiba-tiba bergema di area tersebut dan menarik tubuhnya mendekati June. Sebuah sambaran petir juga menembus hujan darah di sisinya dan langsung menghantamnya, membuatnya tertegun selama beberapa detik. Gelombang kegelapan menimpa kultivator yang memiliki hak istimewa pada saat itu. Serangan itu melewati wanita tua itu tanpa menimbulkan efek apapun, namun tingkat kultivasinya akhirnya bergetar dan membuatnya muntah darah. Naga aneh itu menggunakan kesempatan itu untuk terbang di atas wanita tua itu dan mengeluarkan cairan gelap sebanyak yang bisa dihasilkannya. Air terjun menelan kultivator yang memiliki hak istimewa dan membatasi efektivitas kemampuannya, mencegahnya menghindari serangan itu. Maribel mengikuti contoh naga dan berteleportasi ke atas wanita tua itu. Dia mengarahkan tangannya ke lawannya saat energi mengalir dengan tenang menuju telapak tangannya. Kemudian, dia menghela nafas, dan keseluruhan kekuatannya berubah menjadi aliran deras dan gelap yang menimpa kultivator yang memiliki hak istimewa. June tidak menunggu sampai serangannya bubar. Dia berteriak saat seluruh sosoknya melepaskan petir yang menyebar di area tersebut sebelum berkumpul menuju lawannya. Langit sepertinya bereaksi terhadap suara berderak yang dikeluarkan oleh sambaran petir bulan Juni. Serangannya memperingatkan langit dan bumi, namun langit dan bumi tetap diam dan membiarkan serangan itu terjadi. Dampak sambaran petir pada wanita tua itu membubarkan air terjun hitam dan energi gelap yang menyerang tubuhnya. Serangan bulan Juni tidak mempedulikan aliansi. Mereka menghancurkan semua yang ada di jalur mereka dan memastikan tidak ada yang selamat. Keheningan akhirnya terjadi di medan perang itu. June,
Stephen, si naga aneh, dan Maribel mengambil 4 posisi berbeda sambil menunggu untuk melihat apa penyebab serangan mereka. Mereka masih bisa merasakan aura lawannya, tapi mereka juga bisa memastikan bahwa serangan mereka telah merusaknya. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk ke dalam langit dan melakukan apa yang kamu inginkan tanpa menghadapi dampaknya? Suara dingin bergema dari kumpulan bunga api yang masih berderak di tempat sambaran petir June mendarat. Kami sudah melakukannya berkali-kali, ejek Stephen. Beberapa dari kalian membayar harga untuk itu. Suara dingin itu terdengar lagi saat percikan api mulai menyebar. Kau tidak layak membicarakan dia, kata Stephen sambil mengarahkan tangannya ke depan dan melahirkan sebuah struktur hitam runcing yang jatuh ke arah percikan api. Serangan itu tidak mempengaruhi percikan api, tapi dengusan terdengar dari dalam mereka. Jelas sekali bahwa wanita tua itu menderita luka lagi, dan tangisannya memicu serangkaian teknik lain dari lawannya. Kita lanjutkan saja sampai dia mati, perintah Stephen. Saya ingin menikmati kematian seorang kultivator yang memiliki hak istimewa sedikit lebih lama, tetapi saya kehilangan minat. Jangan beri aku perintah, dengus June, tapi dia terus meluncurkan lebih banyak petir ke arah sasarannya. Maribel dan naga aneh itu melancarkan serangan diam-diam, dan aura wanita tua itu terus kehilangan kekuatannya seiring dengan semakin banyak serangan yang menimpanya. Sepertinya dia akan mati dengan kecepatan seperti itu, tapi ledakan energi tiba-tiba meledak dari tempatnya dan menghancurkan serangan yang datang. Ledakannya berbeda dengan serangan sebelumnya. Wanita tua itu pernah menggunakan hujan dan anak panah yang terbuat dari darahnya sendiri sebelumnya, tapi ledakannya berbentuk bola merah pucat yang melebar dan menelan apapun yang disentuhnya. Maribel dan naga aneh itu merasa terpaksa melakukan manuver mengelak untuk melarikan diri dari bola tersebut, tetapi manuver tersebut ternyata terlalu lambat. Beruntung bagi makhluk itu, cahaya hitam muncul di belakangnya dan menariknya menjauh. Stephen telah menyelamatkan nyawanya. Bola itu mengembang hingga mencapai titik puncaknya dan hancur menjadi gelombang darah. Tontonan berdarah itu menarik perhatian para ahli, namun sosok yang berdiri di tengahnya akhirnya menyita seluruh perhatian mereka. Wanita tua itu relatif masih utuh. Dia telah kehilangan kulit dan lapisan ototnya dan menjadi tidak lebih dari kerangka yang berisi organ-organ berkilau. Namun, dunianya terasa utuh, seolah serangan sebelumnya tidak menyakitinya sama sekali. Kalian masih terlalu dini untuk berperang melawan langit, wanita tua itu mengumumkan dengan suara dinginnya sebelum menusuk tangan kerangkanya ke dalam perutnya. Kultivator yang memiliki hak istimewa mengeluarkan ususnya dan melemparkannya ke depan. Organ itu membesar seiring dengan banyaknya pengalaman wanita tua itu yang mengalir di dalamnya dan mengisinya dengan tujuan baru. Usus tersebut dengan cepat berubah menjadi makhluk besar seperti cacing yang memutar tubuhnya untuk mengelilingi seluruh medan perang. Stephen ingin melempar naga aneh itu keluar bangunan itu, tapi dia terlambat satu langkah. Organ tersebut menciptakan sangkar yang hampir sempurna yang mencegah semua orang melarikan diri. Nuh dan iblis surgawi bergerak hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka menembak ke arah medan perang dan mengerahkan energi mereka untuk mempersiapkan serangan yang dapat menembus struktur berdarah itu, namun sebuah peringatan keras menginterupsi mereka. Noah, jangan pernah berpikir tentang itu, teriak June dari dalam bangunan. Ini pertarunganku, kita harus cepat, raung Noah. Kalau begitu, aku akan cepat. Juni menjawab. Iblis surgawi melirik ke arah Nuh sebelum tertawa terbahak-bahak ketika dia menyadari ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Dua cangkir anggur dengan cepat muncul di depan mereka, dan iblis ilahi bahkan tidak ragu-ragu untuk menepuk bahu Nuh. Kami adalah sekelompok maniak, desah Noah sambil mengambil cangkir dan menyilangkan kaki untuk melayang di udara. Kamu seharusnya memilih naga daripada wanita, goda iblis surgawi. Saya benar-benar memilih keduanya, keluh Noah. Keinginanmu tidak murni, canda iblis ilahi, mencoba meniru nada serius pedang suci. Haruskah aku mengingatkanmu bahwa kita memiliki wanita naga di organisasi? Nuh memutuskan untuk membalikkan keadaan. Aku khawatir kamu terlalu pelupa untuk memperhatikannya saat itu. Jordan adalah naga yang baik, komentar iblis surgawi. Tetapi iblis ini tidak dapat melakukan aktivitas seperti itu. Itu hanya membuang-buang waktu ketika saya ingin merebut alam semesta. Jadi, kamu ingin menaklukkannya, isyarat Noah. Aku tidak pernah tahu apa yang kuinginkan sampai aku menginginkannya, ejek iblis ilahi. Bagaimana denganmu? Saya tahu bahwa alam semesta pada akhirnya akan menjadi terlalu kecil bagi saya, kata Noah. Saya akan memberitahu Anda apa yang akan saya lakukan ketika itu terjadi. Kelahiran pedang iblis bab 2195 sakit. Apa kamu yakin akan hal itu? Stephen bertanya setelah terwujud di sebelah June. Naga aneh itu bersama Stephen, dan Maribel tidak butuh waktu lama untuk tiba. Keempat ahli itu terus memperhatikan lawannya, namun pandangan mereka sering kali tertuju pada permukaan penjara mereka yang berdarah. Aku bisa mengalahkannya sendirian, kata June. Selain itu, kita tidak akan berguna selama pertempuran terakhir jika kita tidak bisa menghadapi satupun kultivator yang memiliki hak istimewa.
Langit dan bumi mungkin mengirimkan orang yang kuat hari ini, tebak Maribel. Terus, Juni bertanya, pertempuran terakhir akan menampilkan keseluruhan persenjataan langit dan bumi. Kita mungkin harus menghadapi ratusan pakar seperti dia. Gagal menghadapi satu pun dari mereka berarti kita telah menyia-nyiakan perjalanan kita. Pantas saja Defying Demon menyukaimu, Stephen terkekeh. Jadi, apakah kamu punya rencana? Tentu saja, kata June. Aku akan menyerang dan membunuhnya. Itu, Stephen tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena semburan bunga api keluar dari sosok June dan memaksanya mundur. Maribel dan naga aneh itu berakhir dalam situasi yang sama. Mereka harus mundur untuk menghindari menjadi mangsa energi berbahaya June. Dia telah mengeluarkan kekuatannya tanpa mempedulikan sekelilingnya, dan dia bahkan tidak repot-repot membenarkan tindakannya setelahnya. June hanya bisa fokus pada satu hal. Dia memiliki lawan yang kuat di depannya, dan dia harus membunuhnya. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu hingga pertempuran selesai. Sirkuit sempurna memungkinkan June membuat versi yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Percikan api meluas hingga memenuhi keseluruhan struktur berdarah dan berkumpul untuk menghasilkan sambaran petir yang mengarah ke penggarap yang cacat. Daerah itu tidak menyerupai penjara lagi karena sambaran petir jingga di bulan Juni dan cahaya gelapnya memenuhi setiap sudut pandangan mereka. Tampilan kekuatan yang indah itu membuat Stephen dan yang lainnya sejenak melupakan situasi mereka. Tetapi sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak mereka dan memaksa mereka untuk kembali ke dunia nyata. Tunggu, seru Stephen. Kamu tidak bisa melancarkan serangan itu di sini. Ledakan itu akan melukai kita semua. Kalau begitu, terlukalah, dengus June sebelum suara detak jantungnya bergema di seluruh area dan memicu serangannya. Hujan petir raksasa berkumpul di penggarap yang cacat. Stephen, Maribel, dan naga aneh itu mencapai tempat yang sama untuk mengeluarkan serangkaian kemampuan bertahan dan bersiap menghadapi ledakan yang akan terjadi, tetapi kejadian itu tidak pernah terjadi. Wanita tua itu bertindak cepat. Dia merobek salah satu paru-parunya dan mengisinya dengan kekuatannya sebelum melemparkannya ke tempat yang acak. Organ itu membesar dan memperoleh sifat halus sebelum berubah menjadi perisai setengah transparan yang menyelimuti sosok wanita tua itu. Kilatan petir jatuh pada membran aneh itu, dan kekuatan penghancurnya lenyap saat mereka pecah menjadi aliran percikan api yang berderak. Teknikmu saja tidak akan berhasil melawanku, ejek wanita tua itu. Kamu seharusnya menerima bantuan Noah Balvan. Dia benci kalau kamu menyebut dia begitu saja, tegur June sambil tersenyum gembira. Tetap saja, dia tidak ada di sini sekarang, jadi kita bisa bersenang-senang. June mengeksekusi teknik sebelumnya sekali lagi, tetapi sirkuit sempurna miliknya memberikan lebih banyak energi pada saat itu. Tubuhnya mulai patah karena keluaran tenaga yang sangat besar, tapi dia hampir tidak memperhatikan apa yang terjadi padanya. Hujan sambaran petir muncul kembali dan menyatu menuju perisai setengah transparan. Beberapa dari serangan tersebut meledak sebelum terjadi benturan, dan hal itu memicu reaksi berantai yang membuat semuanya hancur berantakan. June tertawa ketika gelombang kejut yang ditimbulkan oleh serangannya menghempaskannya dan membantingnya ke tepi bangunan berdarah itu. Darah berjatuhan dari penjara dan tubuhnya, tapi dia tetap memperhatikan sasarannya. Sementara itu, Stephen, Maribel, dan naga aneh itu melakukan yang terbaik untuk menahan gelombang kejut tanpa berakhir di bangunan yang berdarah itu. Mereka tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki sangkar itu, tapi mereka tidak ingin menemukannya. Pemandangan menyedihkan terbentang dalam pandangan para ahli ketika percikan api menyebar. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak mengalami serangan June sama sekali, tetapi membran setengah transparan menunjukkan beberapa retakan. June dapat menyentuh para penggarap istimewa di panggung padat dengan kekuatannya, tetapi tubuhnya tidak dapat bertahan pada level itu terlalu lama. Wanita tua itu juga memiliki lebih banyak organ, jadi jelas dia bisa bertahan lebih lama darinya dalam situasi itu. Tentu saja June tidak memperdulikan hal itu. Dunianya meledak dengan kekuatan saat sirkuit sempurna menghasilkan lebih banyak energi. Dia siap meluncurkan sesuatu yang lebih kuat lagi, dan teman-temannya memahami bahwa mereka harus turun tangan. Jika kamu mati, kamu terlalu lemah untuk pertarungan terakhir, Stephen mengumumkan dari balik senyuman sebelum menembak ke arah tempat di atas lawannya. Naga aneh itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup sendiri, jadi ia mengikuti contoh Stephen. Maribel berada tepat di belakang makhluk itu sejak bulan Juni membuat taktik pertempuran itu tak terhindarkan. Energi yang dilepaskan pada bulan Juni meresap ke dalam struktur berdarah dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak darah. Hujan berwarna merah pucat dengan cepat memenuhi area tersebut, dan tetesannya menggali lubang yang dalam di setiap teknik atau tubuh yang mereka temui. Stephen dan yang lainnya hanya bisa memutuskan untuk mengabaikan kejadian tersebut. Bertahan sekarang hanya akan menghabiskan cadangan energi mereka dan memberikan peluang berharga kepada lawan. Mereka harus menyerang dan mengakhiri pertarungan itu secepat mungkin, dan itu memerlukan serangan gabungan. Serangannya juga tidak bisa menampilkan serangan acak. Wanita tua itu telah menunjukkan bahwa dia mampu menanggungnya.
Para ahli harus mengeluarkan puncak kekuatan mereka untuk mendapatkan kesempatan menang. June, ledakkan dia dalam satu serangan, perintah Stephen. Aku akan membuka jalan. June tidak memarahi Stephen tentang perintah itu. Dia terlalu tenggelam dalam amukan pertempuran sekarang untuk mendengarkan kata-katanya. Namun, dia secara naluriah memahami bahwa pola serangannya perlu diubah, dan pilihan selanjutnya sejalan dengan rencana Stephen. Maribel dan Naga menunggu Stephen memberi isyarat. Yang terakhir memperluas auranya untuk memenuhi setiap sudut struktur berdarah dengan tekad gelapnya. Dia akan membuat segalanya jatuh pada kultivator yang memiliki hak istimewa untuk menempatkannya dalam kondisi terlemahnya. Begitu Stephen merasa siap, dia memaksa semua kegelapan di area itu berkumpul pada wanita tua itu. Penghalang setengah transparan segera mulai hancur, dan gerakan ahlinya menjadi sangat lambat karena kekuatan meninggalkan tubuh kerangkanya. Maribel dan Naga meluncurkan kemampuan mereka segera setelah jalan terbuka bagi mereka. Naga itu hanya bisa mengeluarkan cairan gelapnya, tapi Maribel punya sesuatu yang spesial untuk acara ini. Maribel mengarahkan kedua tangannya ke sasarannya dan melepaskan dua jenis energi berbeda. Pilar putih dan hitam meninggalkan telapak tangannya dan mulai berputar satu sama lain sebelum menyatu ketika menyentuh kultivator yang memiliki hak istimewa. Serangan tersebut menghasilkan ledakan keras yang membuat dunia wanita tua itu tidak stabil. Dia merasa lebih lemah dari sebelumnya setelah penindasan ketiga ahli tersebut, tetapi pelat utama belum tiba. June merentangkan lengannya, dan semua percikan api yang terkumpul di tubuhnya berkumpul di telapak tangannya sebelum berubah bentuk. Sebuah tombak panjang hidup kembali, dan dia membungkuk ke belakang sebelum meluncurkannya ke arah wanita tua itu. Memahami apa yang terjadi setelahnya hampir mustahil. Cahaya oranye dan gelap memenuhi seluruh area dan menghancurkan semua gelombang mental yang tersisa di medan perang. Tidak ada yang bisa melihat atau merasakan, tapi semua orang menghantam struktur berdarah itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2196 cedera. Efek serangan June bergema melewati struktur berdarah yang menjebak timnya. Nuh dan Iblis Surgawi dapat mendengar energinya berderak dan menciptakan gelombang suara yang meluas ke seluruh area kosong di tengah langit. Nuh mengetahui kekuatan June dengan sangat baik. Dia mungkin lebih menyadari batasannya daripada dia. Pemeriksaan cepat terhadap gelombang suara memberitahunya bahwa June telah berusaha sekuat tenaga dalam serangan terakhir. Tubuhnya berada di ambang kehancuran sekarang. Dorongan untuk melompat ke depan dan membelah bangunan berdarah itu menjadi dua kuat di dalam diri Noah, tapi dia tidak bergerak. Divine Demon memanggil energi merah darahnya untuk melindungi dirinya dari gelombang suara yang masuk, tapi Noah tetap diam. Iblis Surgawi melirik ke arah Nuh sebelum menarik kembali energi merah darah yang mengalir ke arahnya. Dia mengerti dari ekspresi Noah bahwa dia ingin mengalami peristiwa itu, dan dia tidak akan berani melawan keinginannya. Gelombang suara itu membuat bagian dalam tubuh Noah bergetar saat menghantamnya. Beberapa darah menumpuk di mulutnya, tapi dia menelannya. Matanya menjadi merah karena kerusakan yang dideritanya, tapi dia tetap membukanya. Jika June meninggal, setidaknya yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan peristiwa tersebut. Khasiat penyembuhan Nuh sangat mengerikan, dan gelombang suara hanyalah sebagian setelahnya. Luka yang dideritanya lenyap dalam hitungan detik, dan matanya tetap terbuka selama seluruh proses. Nuh menunggu sesuatu berubah di dalam struktur berdarah itu. Aura samar sudah cukup untuk membuatnya melepaskan seluruh kekuatannya, tapi semuanya tetap diam. Penantiannya menjadi menyesakkan, tapi dia tetap diam. Di dalam bangunan berdarah itu, June, Stephen, Maribel, dan naga aneh itu melakukan yang terbaik untuk menstabilkan indera mereka. Mereka sempat mengalami luka-luka, namun kondisi June jauh lebih parah dibandingkan rekan-rekannya. Seluruh potongan kulit jatuh dari tubuh June dan pecah menjadi percikan api yang tersebar di udara. Dia menjadi berantakan, tapi wajahnya menunjukkan kepuasan. Dia sebenarnya ingin bertarung lebih banyak, tapi dia membutuhkan lawan untuk itu. Di tengah penjara berdarah terdapat gumpalan asap hitam yang sepertinya tidak ada niat untuk membubarkan diri. Gas itu membawa aura June, jadi ia memilih untuk terus menyerang sasarannya daripada menghilang di langit. Stephen adalah orang pertama yang menstabilkan kesadarannya dan mengirimkan gelombang mental ke depan. Suara dering memenuhi telinganya, tapi itu tidak menghalangi pemeriksaannya. Asap itu mencoba menghentikannya, tapi dia memadatkan pikirannya untuk menciptakan sesuatu yang mampu menembusnya. Mata Stephen membelalak khawatir sebelum ekspresinya berubah menjadi cemberut. Dia bisa merasakan bahwa June telah gagal menghancurkan dunia wanita tua itu, tapi yang tersisa hanyalah hukum dan energi yang tersebar. Sulit untuk memahami apakah ahli itu masih hidup atau sudah mati. Para kultivator dalam tahap padat sangatlah aneh, dan mereka yang telah hidup dengan langit dan bumi selama bertahun-tahun juga memiliki akses ke banyak sekali metode. Stephen belajar dan mempelajari hingga suatu kesimpulan menjadi tidak terbantahkan. Sebagian dari dunia wanita tua itu selamat dari serangan itu, tapi energinya tidak bergerak. June mungkin telah membunuhnya untuk selamanya.
Maribel akhirnya menstabilkan kondisinya dan meninggalkan tembok berdarah untuk mencapai naga aneh itu. Dia membantu makhluk itu keluar dari bangunan menjijikkan itu, tetapi makhluk itu tetap kebingungan bahkan saat dia membawanya menuju June. June tidak berusaha meninggalkan dinding, tapi kulit punggungnya hancur dan membuatnya terjatuh. Dia merasa lelah, namun keinginannya untuk bertarung menghasilkan sulur energi yang menjalar ke seluruh tubuhnya yang cacat dan membuatnya melayang. Maribel dan naga aneh itu tidak mengatakan apapun saat mereka mencapai bulan Juni. Maribel mengkhawatirkannya, tapi bukan karena alasan yang umum. June tidak akan mempunyai masalah untuk pulih dari kondisi itu, tapi situasinya akan berubah jika wanita tua itu ternyata masih hidup. Kita harus mencoba keluar dari sini, Maribel akhirnya menyarankan. Apakah dia sudah mati? June bertanya, mengabaikan saran itu. Saya pikir Stephen sedang menyelidikinya, ungkap Maribel. Kalau begitu, ayo kita hubungi Stephen, perintah June. Tubuh Stephen jauh dari kata baik-baik saja, namun cederanya tidak meluas ke dunianya. Hanya setengah dari badan, lengan, dan kepalanya yang selamat dari pertempuran tersebut, tetapi dia dapat dengan mudah menumbuhkan kembali sisanya. Tetap saja, pemeriksaannya menghalangi dia untuk memikirkan masalah ini. Dia seharusnya sudah mati, Stephen mengumumkan ketika June, Maribel, dan naga itu mencapainya. Sesuatu pada dirinya masih ada, tapi itu tidak cukup untuk memulai rekonstruksi. Kita harus menghancurkan apa yang tersisa sekarang, seru June saat percikan api mulai mengalir di dalam tubuhnya. Apakah kamu senang melancarkan serangan terhadap mayat? Stephen bertanya ketika dia menyadari keadaan June yang buruk. June tidak ingin menjawab, tapi dunianya berbicara mewakilinya. Percikan di dalam tubuhnya kehilangan kekuatan saat mereka fokus memperbaiki berbagai luka. Aku akan mengatasinya, kata Stephen ketika sepetak energi gelap meluas di belakangnya dan memisahkannya dari dinding berdarah. Sudah sepantasnya aku memberikan pukulan terakhir. Kamu beruntung dia tidak bisa membela diri, dengus June sebelum terdiam dan fokus pada gumpalan asap di kejauhan. Stephen menarik napas dalam-dalam dan energi gelap keluar dari lukanya. Bahan bakarnya mengembun hingga daging terbentuk. Dalam beberapa detik, sosok sang ahli kembali utuh. Serangkaian bola gelap halus muncul di telapak tangan Stephen dan mulai membesar. Dia melangkah maju, dan sosoknya langsung muncul di atas asap. Gerakannya membuat sebagian dari asap memperlihatkan dunia yang cacat di dalamnya. Stephen mengarahkan kedua tangannya ke energi itu, tetapi semuanya mulai bergetar sebelum dia bisa melancarkan serangan. Struktur berdarah itu bergetar dan mengeluarkan gelombang darah yang sesuai dengan ritme getarannya. Stephen segera mengubah bolanya menjadi penghalang pertahanan yang dimaksudkan untuk melemahkan serangan yang datang, namun dampaknya membuatnya bingung. Darah berjatuhan di penghalang, tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada benturan energi dan teknik yang terjadi. Cairan merah pucat itu meluncur melewati kemampuan bertahannya sebelum turun ke bagian bawah struktur. June dan yang lainnya mengalami hal serupa. Maribel dan naga telah mempersiapkan pertahanan, tapi darah tidak mencoba menembus mereka. Cairan itu sepertinya telah kehilangan kekuatan ancamannya. Struktur berdarah itu perlahan mulai runtuh. Organ itu menyusut ketika potongan besar kainnya terpisah dari tubuh utamanya dan pecah menjadi genangan darah. Penjara itu runtuh, yang membenarkan dugaan Stephen. June, Maribel, sang naga, dan Stephen tidak bisa menahan senyum puas saat bangunan di sekitar mereka runtuh. Mereka telah melakukannya. Mereka telah membunuh seorang kultivator yang memiliki hak istimewa dalam tahap solid. Langit dan bumi telah kehilangan salah satu aset terbaiknya. Namun demikian, pilar-pilar putih melesat dari langit di kejauhan dan terbang ke dalam lubang pada struktur tersebut. Noah hampir melakukan intervensi, tetapi dia tetap diam ketika dia melihat bahwa serangan itu tidak ditujukan pada salah satu temannya. Stephen mundur ketika pilar-pilar itu menyatu pada gumpalan asap di depannya. Cahaya yang terpancar dari serangan itu langsung menghancurkan gas dan menyelimuti sisa dunia wanita tua itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2197 kritis. Cahaya berkumpul di sekitar dunia yang rusak dan menciptakan sesuatu yang mirip dengan kepompong transparan. Sementara itu, struktur berdarah terus pecah dan memungkinkan langit mengirimkan lebih banyak cahaya. Stephen, June, Maribel, dan naga aneh itu tetap aman dari cahaya. Langit dan bumi tidak terbangun, dan cahayanya tidak mengarah pada mereka. Namun, adegan itu mengungkapkan perilaku aneh yang tidak berani dilewatkan oleh siapapun. Awalnya Nuh memikirkan tentang kebangkitan, tetapi gagasan itu tidak masuk akal. Langit dan bumi tidak memahami dunia kultivator yang memiliki hak istimewa, jadi segala upaya untuk menghidupkannya kembali akan menyebabkan produk gagal. Kelemahannya bahkan akan menjadi signifikan jika menyangkut para ahli di tahap yang solid. Namun, sesuatu pasti sedang terjadi, namun energi dunia yang hancur itu masih tetap ada. Apalagi prosesnya terjadi secara otomatis karena langit dan bumi belum bangun, artinya mereka sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Sulur akhirnya keluar dari kepompong transparan dan membentang menuju sisa struktur berdarah.
Warna putih menyelimuti mereka sebelum menyeret semuanya menuju bola pusat. Kepompong transparan itu melebar seiring semakin banyaknya bagian dari dunia wanita tua itu yang menyatu dengannya. Akhirnya, hanya satu pilar yang menghubungkan langit jauh dengan struktur bola yang tersisa. Kemudian, energi di dalam kepompong mulai pecah dan mengalir melalui pilar. Langit dan bumi menyerapnya untuk alasan yang tidak diketahui. Tetapi Nuh tidak dapat melewatkan kesempatan itu untuk menghalangi rencana mereka. Nuh dan iblis surgawi berteleportasi di atas titik acak pilar hampir pada waktu yang bersamaan. Pedang Nuh turun, dan energi merah darah iblis ilahi berubah menjadi palu runcing yang jatuh ke bawah. Kedua serangan tersebut menghantam pilar dan menghasilkan ledakan yang membuat struktur ruang berputar dan hancur. Retakan yang terhubung dengan kekosongan muncul di sekitar Nuh dan iblis surgawi, tetapi terowongan putih tetap utuh. Noah mengangkat pedangnya, tapi dia tidak mengayunkannya lagi. Nalurinya telah menyadarkannya akan kebenaran yang menyedihkan. Pikirannya telah mempelajari serangan sebelumnya, dan menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan pilar. Ini adalah item kuasi peringkat 10, pikir Noah saat lengannya kembali ke samping tanpa melancarkan serangan apapun. Item kuasi peringkat 10 palsu. Cahaya langit dan bumi bukanlah benda yang tepat, tapi mereka bisa memadatkannya hingga berubah menjadi sesuatu yang cukup stabil untuk masuk dalam kategori itu. Pilar itu tidak lebih dari ekspresi murni kekuatan mereka yang berbentuk terowongan. Iblis ilahi, Noah menelepon, meskipun dia tahu jawaban yang akan dia terima. Saya luar biasa dan segalanya, desa iblis surgawi, tapi ini curang. Saya perlu menyedot seluruh bidang yang lebih tinggi hingga kering untuk meluncurkan serangan yang mampu menembus cahaya ini, tetapi prosesnya sudah berakhir pada saat itu. Bisakah kamu menahan semua energi dari alam yang lebih tinggi? Nuh bertanya-tanya, mengapa aku harus menanggungnya? Iblis ilahi mendengus. Biarkan dunia membawanya. Saya akan menggunakannya saja. Nuh sedang tidak ingin berdebat dengan iblis ilahi. Pertanyaannya sebelumnya hanyalah lelucon yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan, tapi jelas bahwa kejadian itu tidak bisa dihindari sekarang. Iblis surgawi dan Nuh membatasi diri mereka untuk menyaksikan dunia yang rusak mengalir melalui terowongan dan berakhir di langit. Hukum-hukum itu sekarang menjadi milik langit dan bumi, dan para ahli tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap hukum-hukum itu. Nuh mencoba mengajukan hipotesis ketika dia meninjau kembali semua yang telah dia temukan tentang persenjataan langit dan bumi. Para kultivator yang lebih baik adalah pilihan yang aman, tetapi dia yakin ada hal lain yang terjadi di sana. Bagaimanapun, energi itu adalah milik salah satu aset terbaik di seluruh dunia. June berdiri menuju posisi Noah, dan dia menyilangkan kaki untuk menyambutnya di pangkuannya. Dia berantakan, tetapi proses penyembuhan telah dimulai, dan Noah melakukan apa yang dia bisa untuk membantu mengatasi materi gelap. Stephen, Maribel, dan naga aneh itu juga mencapai posisi Noah dan mulai merawat luka mereka. Tindakan langit dan bumi telah menambah rasa pahit pada kemenangan mereka, namun hal itu tidak mengubah sifatnya. Seorang kultivator yang memiliki hak istimewa dalam tahap solid telah meninggal. Kelompok itu menunggu langit dan bumi menarik kembali pilar tersebut sebelum mengalihkan pandangan mereka ke medan perang terakhir. Tidak banyak yang berubah sejak pemeriksaan Nuh sebelumnya, tetapi jelas sesuatu akan segera terjadi. Raja Elbas, pencuri tertinggi, dan si bodoh belum menganggap serius lawan mereka, dan Sepunia juga sudah menyerah untuk melakukan yang terbaik. Dia bersembunyi di belakang Raja Elbas saat dia menciptakan ilusi di depan banyak sinar untuk menjadi lebih baik dalam hal itu. Namun interaksi antar tim menjelaskan bahwa semuanya sudah mendekati titik kritis. Secara khusus, keinginan Raja Elbas untuk meninggalkan kelompok itu semakin kuat dibandingkan rasa penasarannya. Kenapa kamu bersembunyi di belakangku? Raja Elbas memarahi. Jangan pelit, Sepunia terkikik. Menjadi dekat itu menyenangkan, bukan? Anda tidak akan mendapatkan tempat di pertempuran terakhir jika Anda tidak berkembang, kata Raja Elbas. Tapi aku sedang berlatih, Sepunia mengoreksi. Tidak bisakah kamu melihatnya? Saya memiliki pertahanan di seluruh medan perang. Kekesalan Raja Elbas bertambah, tapi berdebat dengan Sepunia tidak ada gunanya. Beruntung baginya, dia tidak kekurangan target untuk perasaan itu. Kenapa kamu belum mencuri dunianya? Raja Elbas berteriak, robek dia, dan mari kita akhiri misi ini. Kurangnya pemahamanmu sungguh mengecewakan, pencuri tertinggi menghela nafas. Apakah menurutmu dunia yang begitu mengerikan dapat mendorong keberadaanku yang luar biasa menuju tahap yang kokoh? Kamu kurang pengertian, Raja Elbas menegur. Dunia ini sungguh luar biasa. Ia dapat terus beradaptasi dengan serangan yang diterimanya untuk meningkatkan efektivitas pancarannya. Dia belum pernah meluncurkan jenis energi yang sama 2 kali. Xavier benar, kebodohan itu memekik saat terbang menuju sinar lain. Saya belum pernah merasakan rasa yang sama 2 kali. Saya tidak ingin Anda setuju dengan saya, keluh Raja Elbas. Beri aku lebih banyak, Nona, perintah si bodoh sambil mengabaikan kesempatan untuk menggoda Raja Elbas.
Aku menantangmu untuk mengisi perutku sebelum kamu kehabisan makanan yang berbeda. Ini bukan makanan, kata wanita parubaya itu. Jangan khawatir, aku akan segera menemukan sesuatu yang bisa membuat beberapa lubang di tubuhmu. Tantangan diterima, si kebodohan memekik. Tapi aku tidak, kata wanita parubaya itu sebelum disela oleh kata-kata yang lebih keras. Jangan jawab babi itu, Raja Elbas memperingatkan. Itu hanya akan membuatnya semakin tidak masuk akal. Apakah kamu membantu musuh sekarang? Goda Sepunia, bukan dia yang harus mendengar cerita tentang pertempuran dari babi ini, Raja Elbas menjelaskan. Saya lebih suka menghindari menambahkan tantangan kepada mereka. Kata itu adalah hal yang tabu di organisasi kami. Itu bukan hal yang tabu, bantah De Fuleri. Itu adalah ekspresi tertinggi di dunia. Tidak, jawab Raja Elbas. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Biru, si bodoh memekik sambil terbang menuju sinar baru yang dilepaskan oleh salah satu cermin. Raja Elbas tidak suka diabaikan, terutama dengan cara yang bodoh, tapi dia memutuskan untuk tetap diam. Kamu membuat langit dan bumi ikut campur, wanita parubaya itu berkomentar setelah pilar itu menghilang kembali ke dalam langit. Keduanya telah mengendur dalam beberapa tahun terakhir. Itulah yang terjadi ketika mereka terlalu fokus pada penguasa dibandingkan bersiap menghadapi ancaman yang mengejutkan. Apakah kamu berbicara pada dirimu sendiri sekarang? Pencuri tertinggi bertanya sebelum menyuarakan tawaran. Dengar, aku mungkin akan menemukan tempat untuk duniamu di masa depan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku merebutnya tanpa mengeluh? Aku sudah muak dengan kata-katamu, kata wanita parubaya itu ketika cerminnya menyatu ke arah sosoknya dan menciptakan beberapa cincin berputar. Ini waktunya untuk menunjukkan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2198 Lokakarya terakhir. Tunjukkan padaku sesuatu yang layak dicuri, seru pencuri tertinggi. Beri aku makanan yang lebih berbeda lagi, pekik si bodoh. Pastikan untuk tidak terlalu banyak bergerak, tanya Sepunia sambil menepuk bahu Raja Elbas. Aku harus membakar kalian semua, kutuk Raja Elbas. Wanita parubaya itu tidak mengharapkan reaksi itu, tapi dia mengabaikan rasa kesal yang muncul di dalam dirinya untuk fokus pada tekniknya. Cerminnya telah berubah menjadi beberapa cincin yang berputar mengelilingi sosoknya, dan kekuatan perlahan terkumpul di dalamnya. Itu saja, pencuri tertinggi bertanya. Jangan terburu-buru, tegur si bodoh. Makanannya harus sempurna. Apakah kamu mendengarku? Sempurna. Saya harusnya bisa mengutak-atik prosesnya, ungkap Sepunia. Jangan, Raja Elbas menghentikan Sepunia. Saya ingin melihat apa yang dia ciptakan. Kadang-kadang kau bisa menjadi sangat serius, Sepunia terkikik, dan Raja Elbas berhasil mengingat kutukan itu dalam pikirannya saat itu. Wanita parubaya itu memejamkan mata saat cincin di sekelilingnya mulai bersinar. Cahaya warna-warni memenuhi sekelilingnya dan menciptakan area luas yang memancarkan warna yang tak terhitung jumlahnya. Domain warna-warni mengeluarkan tekanan besar yang menghambat pergerakan para ahli. Raja Elbas segera mengeluarkan 2 pasang sandal emas, dan salah satunya menyatu dengan kakinya. Raja Elbas menawarkan pasangan lainnya kepada Sepunia, dan dia mengambilnya, tetapi keluhan masih keluar dari mulutnya. Tidak bisakah kamu membuatnya menjadi merah muda? Apakah kamu tidak menyukai warnaku sekarang? Raja Elbas mengejek. Kalau begitu, kamu bisa menjadi romantis, goda Sepunia. Di mana kamu menemukan romansa di dalamnya? Raja Elbas berteriak, tapi Sepunia membatasi dirinya untuk tertawa sambil mengenakan sandal. Saya sudah mempelajari semua serangan Anda, kata wanita parubaya itu. Pengetahuan saya mencakup studi bertahun-tahun dan triliunan materi. Kebanyakan dari mereka telah hilang sebelum Anda lahir. Gemetar dan putus asa sebelum lokakarya terakhir. Domain warna-warni meluas, dan struktur berbeda yang terbuat dari cahaya murni perlahan meninggalkannya. Pasukan dengan ratusan makhluk aneh segera terbentuk, dan semuanya tidak menahan diri untuk memancarkan aura berbeda. Berapa 1 triliun? Si bodoh bertanya, tapi pencuri tertinggi tidak menjawab. Pencuri tertinggi tampak kesal saat dia melihat pasukan bergerak di depan matanya. Pemandangan warna-warni itu sungguh luar biasa. Satu-satunya pemikiran bahwa seorang ahli dapat melahirkan makhluk yang memiliki begitu banyak aura berbeda adalah hal yang menakutkan, tetapi suasana hati pencuri tertinggi lebih dari itu. Mungkin langit dan bumi mengambil gagasan tentang serangan balik yang sempurna darinya, tebak Raja Elbas. Tetapi dia tetap mempertahankan statusnya sebagai seorang kultivator yang memiliki hak istimewa, kata Sepunia. Yang bisa berarti 2 hal, jelas Raja Elbas. Dia mungkin memiliki kesepakatan khusus dengan langit dan bumi, atau kita akan menghadapi versi serangan balik yang lebih baik. Saya tidak akan menyebutnya lebih baik, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Mempelajari, memilah informasi, dan menghasilkan sesuatu yang kuat adalah prosedur yang rumit. Langit dan bumi dapat menyederhanakan dan memadatkannya menjadi bentuk makhluk yang abadi. Sebaliknya, ciptaan saya tidak pernah bertahan lama.
Saya sudah dapat memikirkan beberapa perbaikan untuk masalah ini, jawab Raja Elbas. Pertama-tama Anda perlu mengubah bahan inti. Energi Anda di bawah standar. Saya mengadakan banyak pertemuan menarik dengan arsitek ilahi, ungkap wanita parubaya itu. Saya tahu segalanya tentang energi yang lebih tinggi dan final, tapi dia mengakui nilai dunia saya meskipun ada kekurangannya. Terus, Raja Elbas bertanya-tanya. Seseorang secara acak tidak memberitahu Anda bahwa Anda baik-baik saja. Dan Anda berhenti berkembang, apakah hanya itu yang diperlukan? Saya bisa merasakan arogansi penentang iblis dalam kata-kata Anda, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Sayang sekali kamu membiarkannya mencemari keberadaanmu. Kamu akan menjadi tambahan yang bagus untuk kekuatan langit dan bumi. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin telah melampaui arsitek ilahi. Apakah dia tidak memberitahumu? Raja Elbas bertanya sambil mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi api yang menyilaukan. Saya sudah melampaui dia. Kamu harus menyerbu langit dan mencuri material berharga langit dan bumi untuk menstabilkan eksperimenmu yang salah. Wanita parubaya itu tertawa. Itu jauh dari pencapaian arsitek ilahi dalam waktu singkat yang dia habiskan di langit. Kalau begitu, dia lebih muda darimu, ejek Raja Elbas. Apakah kamu malu dilampaui oleh orang seperti itu? Kamu gagal memahami apa yang penting dalam percakapan ini, desah wanita parubaya itu. Bahkan dalam kematian, Anda memilih kesombongan daripada alasan. Anda seharusnya sudah belajar menerima tempat Anda dalam sistem alam semesta sejak lama. Apakah dia mengatakan bahwa alam semesta membuatnya lebih lemah dari arsitek ilahi? Sepunia bertanya-tanya. Tidak, dia hanya mengalami delusi, Raja Elbas menjelaskan. Caesar mungkin memenuhi kepalanya dengan gagasan tentang takdir dan omong kosong serupa. Xavier, panggil si bodoh. Jangan sekarang, tegur Raja Elbas. Saya mencoba mendapatkan informasi dari si idiot ini. Menurutku ada yang salah dengan Supreme-Tif, lanjut De Fuleri. Raja Elbas dan Sepunia fokus pada pencuri tertinggi tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, ketika mereka mengamatinya, mereka menyadari bahwa suasana hatinya tidak pernah berubah. Pencuri tertinggi sangat marah, dan kemarahan bahkan merembes keluar dari ekspresi itu. Pencuri tertinggi, Raja Elbas memanggil, tapi pencuri tertinggi tidak mau berbalik. Kamu menyebut apa domain mengerikan itu? Pencuri tertinggi bertanya dengan nada dingin. Apakah indramu menjadi tumpul setelah hidup kembali? Kultivator yang memiliki hak istimewa mengejek. Duniaku adalah bengkel terakhir, kekuatan yang telah membuat kematianmu menjadi batu. Bengkel terakhir, ulang pencuri tertinggi saat kekuatan tarikan biru keluar dari tubuhnya. Saya kira pada akhirnya Anda memiliki sesuatu yang layak untuk dicuri. Saya akan mengambilnya dan membuangnya karena Anda berani berpikir bahwa dunia Anda adalah versi terakhir dari teknik orang lain. Kau tahu, kami sempat meragukan hubunganmu dengan Grid Builder, wanita parubaya itu mengungkapkan. Dia menganggapmu sebagai teman, tapi keberadaanmu nyaris tidak mengakui sosok serupa. Namun, sepertinya banyak dari kami yang salah. Kamu memang peduli. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, pencuri tertinggi mengumumkan. Saya biasanya mencuri ketika saya tahu bahwa saya akan melakukan lebih baik daripada lawan saya jika saya memilih jalan mereka. Tetap saja, saya tidak perlu membuktikan apapun sekarang. Saya sudah mengenal seseorang yang berdiri di atas Anda. Omong kosong, jawab wanita parubaya itu. Hanya ada segelintir ahli yang memiliki dunia sefleksibel duniaku. Namun, sebagian besar dari mereka gagal dalam hal kekuatan. Tidak terkecuali Grid Builder. Kita lihat saja nanti, ancam pencuri tertinggi sebelum mengalihkan perhatiannya pada teman-temannya. Kalian bertiga, ayo berhenti main-main. Aku ingin menghancurkannya. Bisakah kamu mencapai terobosan dengan dunianya? Raja Elbas bertanya. Aku tidak bercanda, suara pencuri tertinggi. Aku akan mencuri dunianya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Jadi, jangan habisi dia sendirian. Saya tidak menerima perintah dari Anda, kata Raja Elbas. Namun, jika kamu benar-benar peduli, aku mungkin mempertimbangkan untuk memainkan umpannya. Serangkaian item meninggalkan sosok Raja Elbas dan mulai menyatu untuk menciptakan struktur besar yang lebih besar dari keseluruhan domain warna-warni. Sang ahli bahkan menambahkan apinya ke dalam proses tersebut, dan sebuah bentuk yang sangat besar segera menjadi hidup. Hydra berkepala 9 meraung ke langit segera setelah tubuhnya stabil. Ukurannya membuat pasukan wanita parubaya terlihat seperti sekelompok kecil makhluk lemah, tapi dia tidak menunjukkan keraguan saat melancarkan serangannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2199 selanjutnya. Ah, Hydra itu, seru wanita parubaya itu. Kamu mengaku sebagai ahli prasasti terbaik di dunia, tapi egomu mempengaruhi ciptaanmu dan membuatnya mudah ditebak. Hanya orang bodoh yang akan menilai buku dari sampulnya, desah Raja Elbas. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang berdiri di hadapan makhluk paling istimewa di dunia. Arogansi, wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak terkejut, Raja Elbas tahu bahwa waktu untuk berbicara telah berakhir.
Dia menjentikkan jarinya, dan Hydra itu mengarahkan 9 kepalanya ke bengkel terakhir. Mulutnya terbuka, dan pilar cahaya keemasan bergemuruh keluar darinya. Serangannya sangat besar, namun membawa kebaikan mengejutkan yang memungkinkan struktur ruang tetap utuh. Meski begitu, kekuatannya tidak dapat disangkal. Setiap pilar berdiri di puncak peringkat ke-9, dan energinya memancarkan aura yang sangat berbeda. Kultivator yang memiliki hak istimewa meniru Raja Elbas. Dia menjentikkan jarinya, dan sebagian pasukannya melesat ke depan pilar. Makhluk aneh dan berwarna-warni itu berubah bentuk menjadi penghalang dan struktur serupa, dan dampaknya akhirnya terjadi. Tatanan ruang berguncang saat ledakan bergemuruh di medan perang. Beberapa riak bergetar hingga berubah menjadi retakan kecil, namun keseluruhan area tetap stabil. Mata Raja Elbas bersinar saat melesat ke kiri dan ke kanan. Dia mempelajari setiap konsekuensi kecil dari dampak tersebut sampai dia mendapatkan gambaran lengkap tentang dampak bentrokan tersebut, dan dia tidak menyukai apa yang dia temukan. Selama tumbukan, serangan Hydra telah menyebar kemana-mana di medan perang, tapi hal yang sama tidak terjadi pada makhluk beraneka warna. Mereka telah memasang penghalang yang mampu menangkis serangan Raja Elbas dengan sempurna tanpa kehilangan sedikit pun energi. Terlebih lagi, untaian cahaya meninggalkan bengkel terakhir dan menyatu dengan makhluk warna-warni yang menghadap pilar. Proses ini tidak hanya meningkatkan aset-aset yang dapat dibelanjakan tersebut. Itu juga menyempurnakan kemampuan mereka untuk melawan kekuatan Raja Elbas. Energi terakhirmu memang menakutkan, aku wanita parubaya itu. Bahkan arsitek surgawi tidak menahan pujiannya. Sungguh luar biasa bagaimana seseorang semuda Anda berhasil mencapai kekuatan dan pengetahuan seperti itu. Dia memujinya, si bodoh terkesiap. Jangan puji dia, dia hanya akan menjadi semakin tak tertahankan. Saya merasa akan datang, kata Raja Elbas. Tidak ada yang lain, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Kalian kuat, kalian semua kuat. Aku hanya mengatakan bahwa kekuatan kalian tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Siapa yang sombong sekarang? Raja Elbas terkekeh. Keberadaanku tidak memiliki sedikit pun kesombongan, seru wanita paruh baya itu. Saya hanya menyatakan hal yang sudah jelas. Prestasi Anda patut dipuji. Anda telah membuat langit menderita dengan cara yang bahkan langit dan bumi tidak dapat prediksi. Namun, Anda telah memaksa para ahli sejati di dunia untuk mengambil sikap sekarang. Kamu telah melihat bagaimana akhir temanmu, Raja Elbas mendengus. Nasibmu tidak akan berbeda. Kamu terlalu muda untuk memahami perbedaan di antara kami, wanita paruh baya itu tersenyum. Tentu saja, beberapa kultivator yang memiliki hak istimewa telah menghabiskan banyak waktu berkeliaran. Langit dan bumi juga telah mencaplok banyak dari mereka. Tetap saja, inti dari pasukan langit hanya memiliki ahli yang tidak pernah berhenti berlatih. Seseorang sepertimu harus memahami apa implikasinya. Saya tidak, si kebodohan menjawab. Dia tidak sedang berbicara denganmu. Raja Elbas berteriak sebelum memasang ekspresi arogannya. Perbedaan di antara kami terletak pada waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Benar, kata kultivator yang memiliki hak istimewa. Anda telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memanfaatkan keadilan dunia dan memadukannya dengan bakat Anda untuk mencapai terobosan dengan cepat. Saya memuji Anda. Wanita ini menyebalkan, pekik si bodoh. Kita berada di halaman yang sama untuk kali ini, Raja Elbas bersuara. Halaman apa? Si kebodohan bertanya, tapi Raja Elbas telah mengabaikannya untuk memeriksa bengkel terakhir sekali lagi. Apakah kamu punya kenangan tentangnya? Raja Elbas berbisik. Namanya seharusnya Albatia, jawab Sepunia. Saya khawatir saya mengetahui hal lain tentang dia. Dia hanya menunjukkan dirinya beberapa kali, dan dia tidak pernah berinteraksi dengan kota. Penjelasan Sepunia membenarkan pernyataan Albatia. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya di dalam pelatihan langit dan mempersiapkan terobosan terakhir langit dan bumi. Percakapannya dengan arsitek ilahi juga memberikan manfaat pengetahuannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh Raja Elbas. Raja Elbas tidak perlu mempertanyakan Sepunia. Dia berharap dia bisa menambah wawasan tentang kekuatan Albatia, tapi bukan itu masalahnya. Mengenai kekuatannya, Raja Elbas hanya perlu melihat sekilas bengkel terakhir untuk memahami bahwa dia adalah lawan yang kuat. Elbas, apakah kamu sudah menyerah? Pencuri tertinggi bertanya tanpa mengalihkan pandangan dinginnya dari bengkel terakhir. Tidak, saya hanya berpikir, Raja Elbas dengan jelas mengungkapkan. Dia ada benarnya, tapi dia gagal untuk melihat apa yang telah hilang darinya selama era pelatihan ini. Ya, beritahu dia, teriak si bodoh. Tunggu, apa yang hilang darinya? Mereka yang hidup di tengah cahaya seringkali melupakan teror kegelapan. Desah Sepunia sambil melirik ke langit di kejauhan dan mencoba mengingat bagaimana rasanya tinggal di sana. Hanya orang bodoh yang melupakan rasa takut, ejek Albatia. Ketakutan hanyalah salah satu aspek yang memberi kita kekuatan, jelas Raja Elbas. Kita di sini, kita telah mencapai tujuan yang sama, namun jalan kita jauh lebih keras.
Kalian telah mengumpulkan butiran kekuatan di antara kedamaian langit dan bumi. Namun setiap langkah kita merupakan sebuah batu besar yang menambah kekuatan kita. Raja Elbas mengarahkan tangannya ke Albatia, dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya. Jubahnya pun berganti dan menjelma menjadi pakaian anggun yang menutupi tangan dan kakinya. Mahkota di kepalanya bersinar terang, dan aura panasnya membakar jalinan ruang. Sepunia tidak merasakan bahaya yang datang dari benda-benda yang tertulis itu. Dunia menderita di hadapan mereka, tapi dia bisa menyentuh mereka dengan bebas tanpa menderita akibat apapun. Apakah Anda menyeratkan bahwa hidup Anda yang lebih pendek mempunyai nilai lebih karena lingkungan yang lebih keras di mana mereka berkembang? Albatia bertanya. Saya menyeratkan bahwa Anda tidak lebih dari batu besar lainnya, jadi bersikaplah seperti batu besar itu, seru Raja Elbas. Diamlah, dan izinkan aku menambahkan pencapaian ini ke duniaku. Dan di sini kupikir kamu adalah satu-satunya eksistensi yang masuk akal di organisasimu, desah Albatia. Kesombonganmu membuatmu menjadi orang idiot terhebat. Kamu harus mundur, bisik Raja Elbas. Aku akan menjadi gila sebentar. Kalau begitu, aku juga harus melakukan yang terbaik untuk membantu, Sepunia terkikik. Jangan mati, perintah Raja Elbas. Kamu adalah eksperimen yang sedang berlangsung. Akan sangat disayangkan jika kamu tidak dapat mencapai penyelesaian. Sepunia membuka mulutnya sebelum menutupnya lagi dan memperlihatkan senyuman. Dia ingin menggodanya karena kata-kata yang agak baik itu, tapi dia lebih suka membiarkan kata-kata itu bergema di benaknya untuk saat ini. Saya harap Anda sekuat yang Anda klaim, kata Raja Elbas sambil mengambil langkah perlahan menuju dunia terakhir. Aku tidak ingin mendengar keluhan pencuri tertinggi jika aku akhirnya membunuhmu. Apakah waktuku akhirnya tiba? Si bodoh bertanya dengan penuh semangat. Kamu akan mati jika mengikutiku, ejek Raja Elbas, mengetahui bahwa si bodoh tidak akan mendengar peringatannya. Aku sudah menghentikan salah satu serangan terkuatmu, desah Albatia. Apa yang bisa kamu capai dengan menggunakan item yang berbeda? Kata-kata Albatia tidak bergema di medan perang karena gelombang kekuatan tiba-tiba keluar dari Raja Elbas. Sayap keras keluar dari sosoknya dan menghasilkan tornado dan arus yang membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan struktur ruang. Aura Raja Elbas menyatu dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh benda tertulisnya, tapi Albatia tidak bergeming. Dia bisa dengan mudah menangani serangan apapun di puncak peringkat ke-9. Tidak ada apapun yang dimiliki Raja Elbas yang dapat membuatnya khawatir. Namun, ekspresinya membeku ketika lawannya tampaknya melampaui batas perjalanan kultivasi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2200 palsu. Apa yang sedang kamu lakukan? Albatia berteriak. Apa yang ingin kamu capai? Raja Elbas tidak menjawab. Dia membiarkan auranya meledak dengan kekuatan dan mengubah seluruh medan perang menjadi badai besar saat dia terus mendekati bengkel terakhir. Pencuri tertinggi, Sepunia, dan orang bodoh sama terkejutnya dengan Albatia. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi naluri mereka mengatakan bahwa mereka harus mundur. Kekuatan itu bisa membahayakan dunia mereka. Tingkat kekuatan Raja Elbas kehilangan kejelasan. Sebagian darinya tetap berada di puncak peringkat ke-9, tetapi auranya menembus batas itu dan meluas ke dunia yang gagal dirasakan oleh orang lain dengan benar. Ini tidak mungkin. Albatia menangis ketika dia mengerahkan sebagian pasukannya di depan angin kencang yang berkumpul ke arahnya. Tidak ada eksistensi peringkat 9 yang bisa mendapatkan akses ke kekuatan itu. Tingkat kekuatan Raja Elbas sepertinya sengaja menentang kata-kata Albatia. Lebih banyak energi menyatu dengan aura Raja Elbas dan mendorongnya lebih dalam melewati batas peringkat ke-9. Dia mengerahkan kemampuan yang mirip dengan potensi Nuh dengan menggunakan benda-benda tertulis miliknya, tetapi efeknya mencapai tingkat yang belum pernah disentuh Nuh. Sepunia, si bodoh, pencuri tertinggi, dan Albatia menatap dengan kaget saat Raja Elbas mencapai apa yang tampaknya merupakan tahap kuasi peringkat 10. Proses berlanjut hingga keseluruhan auranya memasuki tingkat kekuatan tersebut. Namun, kekacauan tidak berhenti sampai di situ saja. Kamu belum siap untuk kekuatan itu. Albatia mengutuk. Tidak seorang pun yang bisa. Hanya langit dan bumi yang telah memperoleh akses ke alam itu dalam sejarah dunia ini. Kamu telah melampaui batas. Ini adalah tindakan sesat terhadap perjalanan kultivasi. Siapa peduli? Raja Elbas berbicara dengan nada rendah, dan suaranya sendiri menghancurkan sisa ruang di medan perang. Kamu akan terbakar. Albatia berteriak. Aku tidak tahu apa yang telah kamu korbankan untuk mendapatkan kekuatan ini, tapi kelemahannya akan membunuhmu. Kita lihat saja nanti. Raja Elbas tertawa, dan suaranya menambah badai yang lebih dahsyat. Saya belum mengumpulkan data tentang formulir ini. Anda adalah kelinci percobaan pertama saya. Albatia ingin mengatakan hal lain, tapi Raja Elbas akhirnya memutuskan untuk menggunakan level barunya. Banyak energi emas yang keluar dari sosoknya dan menembus badai hingga mengembun menjadi nyala api yang berkelap-kelip di atas kulitnya. Raja Elbas benar-benar terbakar, dan kulitnya bercampur dengan api itu.
Menjadi tidak jelas di mana tubuhnya berakhir dan energinya dimulai. Albatia hampir percaya bahwa dia telah menggabungkan teknik itu dengan sosok aslinya. Sekarang, mari kita coba sesuatu yang sederhana, seru Raja Elbas. Jangan mati padaku terlalu cepat. Albatia secara naluriah mengumpulkan seluruh pasukannya di depannya, tapi tebasan api menghantamnya sebelum bisa mengerahkan formasi pertempuran. Serangan itu membelah makhluk beraneka warna menjadi dua, dan api membakar sisa tubuh aneh mereka. Tebasannya juga tidak berhenti sampai di situ. Ia terus terbang menuju Albatia, tapi dia berhasil mundur ke dalam bengkel terakhir. Serangan itu menghantam domain warna-warni dan menusuknya beberapa saat sebelum menghabiskan energinya dan menyebar. Albatia tidak dapat mempercayai perasaannya ketika dia memeriksa bengkel terakhir. Bekas luka hangus muncul di permukaannya yang beraneka warna dan meninggalkan bekas hitam besar yang membawa aura Raja Elbas. Lokakarya terakhir hanyalah ekspresi dari dunia Albatia, namun keberadaannya tetap menderita. Dia telah menciptakan domain warna-warni itu dengan ide untuk mengalahkan kemampuan lawannya, tapi Raja Elbas telah menghancurkan keyakinannya. Di atasmu, suara Raja Elbas menggemuruh, dan Albatia mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat gelombang api menerjang bengkel terakhir. Pik kemasan membakar tepi bengkel terakhir dan memaksa Albatia mundur ke dasarnya. Dia mencoba mempelajari serangan itu untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya, tetapi indranya gagal memahami tingkat kekuatan yang telah dicapai Raja Elbas. Kamu hanya seorang kultivator tahap cair. Albatia menggunakan kata-katanya karena dia merasa tidak berdaya dengan segala hal lainnya. Kamu mungkin monster, tapi itu tidak membuatmu bisa melewati peringkat ke-9. Aku tidak akan mempercayainya. Kamu benar, bisik Raja Elbas sambil muncul di tempat tepat di luar area persembunyian Albatia. Ini bukan kekuatan peringkat ke-10. Kalau tidak, langit pasti sudah terbakar. Albatia membuka mulutnya, tapi garis emas tiba-tiba menembus dadanya. Raja Elbas telah mengangkat tombaknya, dan senjatanya telah melancarkan serangan yang menembus seluruh bengkel terakhir. Garis itu melebar dan mengeluarkan api, tapi Albatia melakukan manuver mengelak sebelum terlambat. Dia muncul kembali di area lain dari domain warna-warni dengan lubang besar di dadanya dan api masih menyala di sekitar tepinya. Lalu bagaimana? Albatia bertanya. Bagaimana Anda mendapatkan akses ke kekuatan yang melampaui perjalanan kultivasi tanpa melewati puncak? Kalian para kultivator yang memiliki hak istimewa benar-benar hebat, kata Raja Elbas sambil memasukkan tombaknya ke dalam lubang yang baru saja dia gali. Kamu adalah ahli yang luar biasa. Bahkan langit dan bumi tidak dapat memahami duniamu. Namun, kamu mengikat dirimu pada sistem yang mereka ciptakan. Kami melampaui label-label itu, jawab Albatia. Tapi kamu masih percaya pada mereka, seru Raja Elbas saat tombak memenuhi lubang dengan api. Itu membatasi perspektif Anda. Anda gagal melihat banyak jalan seperti Anda gagal memprediksi peningkatan kekuatan kita. Jawab aku, Albatia mengingatkan. Saya salah satu ahli prasasti terhebat dalam sejarah dunia ini, tapi saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan. Saya perlu tahu. Raja Elbas tahu bahwa mengungkapkan teori di balik salah satu kartu trufnya adalah hal yang bodoh. Namun, dia melihat keingintahuan yang sama yang sering terpancar dari tatapan mata Albatia, dan dia menghargai perasaan itu. Saya memiliki energi terbaik di dunia, jelas Raja Elbas. Energi akhir adalah inti saya. Ia dapat berubah menjadi setiap materi di dunia dan lebih banyak lagi, tetapi ia juga membawa kekuatan yang tak tertandingi dengan sendirinya. Bahkan energi terbaik di dunia pun tidak bisa memaksa levelmu untuk melangkah di peringkat ke-10, seru Albatia. Sudah kubilang ini bukan peringkat ke-10, Raja Elbas mengingatkan. Ini adalah versi palsu dari dunia yang diciptakan oleh deduksi dan ramalanku. Pada dasarnya aku telah membangun tingkat kekuatan pribadi yang hanya bisa aku capai dengan meniru apa yang aku ketahui tentang peringkat ke-10. Mata Albatia membelalak. Raja Elbas memiliki pengaruh yang begitu besar pada sistem kekuasaan sehingga dia dapat menciptakan level pribadi. Itu melampaui dimensi dan realitas yang terpisah. Dia telah mengubah sifat dasar perjalanan kultivasinya. Saya dapat menerima bahwa energi akhir memberi Anda akses ke struktur sistem tenaga, lanjut Albatia sambil melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Namun, menciptakan tingkat kekuatan baru berbeda dengan mencapainya. Anda masih harus membayar harga untuk terobosan palsu itu. Bagaimana kamu bisa gagal memahami bahkan setelah aku mengungkapkan begitu banyak hal? Raja Elbas menghela nafas saat api di dalam lubang mulai menggali bagian dalam bengkel terakhir. Berapa harga yang harus kubayar? Aku membakar energi akhir dan benda-benda yang tertulis untuk mendorong diriku ke tahap kuasi peringkat 10 palsu. Singkatnya, aku menggunakan duniaku sebagai bahan bakar.